Ya, halo semua. eh, Salam kenal semua. Jadi ini video pertama gue. Gue bikin konten untuk di main game yang mungkin game paling lama, game mobile paling lama yang pernah gue mainin. 8 tahun lah kurang lebih. Ya sama lah kayak umur gamenya 8 tahun. Kapten Tsubasa Dream Team. Jadi di Indonesia ini mungkin lebih familiar dibilangnya CTDT kali ya. Jadi memang CTDT ini gue main udah cukup lama, dari bener-bener gamenya rilis secara global di Indonesia gue langsung mainin, gue langsung download. Cuma memang dalam perjalanannya gue sempat on off juga mainnya gitu. Jadi nggak yang memang 8 tahun itu day to day itu gue mainin terus, enggak. Terakhir itu gue main CTDT itu kalau yang intens ya mungkin tahun lalu gitu. Jadi semenjak 2024 sampai 2025 itu ya on off gitu. Sebenarnya bukan main malah. Gue bisa bilang cuman buat login, melihat event yang ada, terus ada bansosan atau enggak, bannerin bagus apa aja gitu, terus gacha kalau mau dapat atau enggak ya habis itu gue tinggal lagi gitu. Jadi enggak yang memang dimainin secara serius untuk setahun terakhir lah kurang lebih. Tapi 7 tahun belakangan itu gue memang benar-benar intens mainnya, benar-benar nge-push lah bisa dibilang gitu ya, karena sekarang memang ada kesibukan lain, terus juga ya kebetulan udah berkeluarga, udah ada anak juga, jadinya buat seriusin di CTBT itu ngejarnya agak susah. Nah ini kebetulan lagi ada event anniversary ke-8 nih. Gokil ya, udah 8 tahun ya CTBT. Udah, oh enggak lah, masih banyak sih. Ada beberapa game mobile yang sampai 10 tahun lebih gitu. Kayak Dokkan sama One Piece Treasure Cruise itu kalau nggak salah udah 10 tahun lebih deh. Nah CTDT ini kayaknya feeling gue sih possible sih buat menyentuh ke tahap itu ya, karena bener-bener game yang menurut gue fanbase-nya kuat, terus juga secara struktur baik dari developernya itu cukup bagus lah ngemas game ini gitu, akhirnya bisa sustain sampai selama ini gitu. Oke, jadi di video ini tuh gue cuma mau ngobrol, mau curhat, mau minta saran sama kalian semua tuh terkait sama akun gue gitu. Jadi memang ini akun tuh akun lama lah bisa dibilang, akun dari pertama gamenya keluar itu ya. Ini akunnya umurnya sama kayak itu, cuma karena memang ada on off-nya, jadi total days login itu nggak sampai yang 2000-an, enggak. Karena gue kalau misalkan main tuh kadang-kadang ada jenuhnya lah pasti. Biasanya kan kita picknya tuh di anniversary kita main, terus anniversary-nya selesai itu mulai agak kerasa jenuh, dan memang biasanya juga boring gitu. Event yang disediain itu setelah anniversary itu boring banget. Itu biasanya ada mungkin sekitar 1, 2, 3 bulan tuh terus nyambung lagi gitu. Nah jadi akun ini gue pelihara udah cukup lama gitu. Nah kemarin pas live tanggal 28 Mei aku nggak salah, live itu ya, banyak pemain yang unit-unit yang di revamp gitu. Nah karena gue ini free to play gitu sekarang, jadi DB gue itu banyak kesedot di banner-banner yang nggak penting sebenarnya kemarin tuh. Bukan nggak penting sih sebenarnya, penting, cuma unitnya nggak nyangkut itu aja. Nah jadi akun gue sekarang kondisinya kayak gini. Nah ini akun gue sekarang. Jadi untuk banner terbaru itu kan ada SDF Sano Misugi sama Superstar Aoi sama Jito ya. Nah terakhir tuh gue kemarin pas sebelum gue off terakhir itu di bulan Desember kalau nggak salah, pas
Nanbasa SDF yang baru itu keluar, terus Aoi, Nakahara sama Morisaki ya yang ini nih. Nah ini gue gacha nih, tapi setelah dapat Morisakinya ya udah gue off lagi gitu, libur lagi sampai ya itu kemarin tanggal 1 gue baru buka lagi gamenya. Nah jadi tim gue sekarang keadaannya kayak gini. Ini juga banyak terbantu sama unit-unit yang revamp nih, Shizaki, Jito, terus Misugi, Akai, Tsubasa, Misaki, ini semua unit revamp. Jadi buat ketemu terus hadapin meta-meta sekarang sih jujur cukup berat lah ya lawannya ya, karena bagus-bagus semua unitnya. Cuman ya dengan unit yang kayak gini menurut gue sih sekarang seenggaknya gue bisa buat ngalahin mungkin susah, tapi ngimbangin bisa, ngimbangin gue masih bisa. Nah keadaannya tim gue sekarang kayak gini gitu, dibilang bagus banget enggak, jelek juga ya enggak juga sebenarnya, karena unitnya yang di revamp ini cukup playable menurut gue dan capable juga buat main di mid tier lah, nggak sampai ke high tier lah. Kalau di SS gue rasa senggol bacoknya pasti kencang banget. Kalau di main di gold mungkin masih bisa lah, platinum rendah mungkin masih bisa gitu. Nah, karena DP gue terbatas, kemarin gue dapat Aoi, tapi kayaknya gue nggak bakal ngegas banget buat dapetin Jito, walaupun menurut gue Jito ini tuh bagusnya minta ampun. Jito SS itu bagusnya super duper kacau banget. Pasif yang dibawa sama Jito SS itu menurut gue top notch banget lah. Jadi si Jito itu dia secara unit, bukan secara unit, secara stats sebenarnya kita nggak usah bicara stats lah ya. Unit superstar itu harusnya statsnya itu emang kayak gini gitu. Rarity yang menurut gue tuh sementara ini paling atas ya ini superstar ini gitu. Jadi kalau masalah stats harusnya memang standarnya superstar tuh begini gitu. Cuma ini nih hard defense nih, gue kemarin kayak mikir-mikir nih pasif kayaknya B aja deh, ternyata enggak cuy, ini OP banget nih pasif nih. Jadi mekanismenya itu sebenarnya mirip kayak pasifnya Hyuga SDF Toho sama Aoi superstar yang sekarang itu mirip. Bedanya sama Schneider juga lah, Schneider superstar yang tahun lalu. Bedanya kan Schneider kan aktivasinya kan harus dalam kondisi dia nge-shot kan. Artinya Jito ini dia punya mekanisme yang mirip-mirip kayak mereka bertiga, tapi dalam keadaan defensive condition gitu, kondisi bertahan gitu. Nah ini menurut gue bukan nyusahin, ngeselin sebenarnya, bikin ngeselin. Jadi kalau misalnya dia berhasil apa ya bahasanya, mengamankan bola baik dari kondisi match up ataupun komputer auto intercept sama auto block, dia ini punya keleluasaan yang lebih baik ketimbang unit-unit yang nggak punya pasif kayak gini. Maksudnya gini, jadi gue udah berapa kali ketemu Jito ini di rank match, setiap dia berhasil ngamanin bola nih, baik itu match up maupun enggak, maupun AI-nya atau bloknya nyala, musuh yang bersangkut paut sama dia berikut sama teman-temannya si musuh itu yang berada di dekatnya Jito itu kena stun sama kena knockback. Lu bayangin, jadi areanya Jito itu sekian radius itu akan clear kesannya gitu. Jadi Jito ini punya keleluasaan akan jauh lebih enak ketika dia megang bola. Nah, pun stats attack-nya mau dribble mau pasnya ini menurut gua sebagai defender sih bagus banget ya. Dribble 27.000 ya oke lah, speednya kecil gitu, cuman mungkin ditolong sama dribblenya, pas sama tekniknya oke lah.
Jadi apes dia habis ngerebut bola atau ngamanin bola ke match up sama musuh, dia ya bisa dibilang nggak cranky banget gitu, masih bisa dia untuk ngalirin bola atau mungkin untuk ngedribble masih bisa. Apalagi dia punya ini Inspire 5% ke Special Skill Force ke MS2Y, yang dimana karena metanya lagi ini nih MS2Y. Jadi ini menurut gue oke banget lah gitu nih, komplit lah, support oke, nge-defense oke gitu. Jadi ya kalau misalkan dibilang worth it buat kejar sih worth it banget kalau punya DB. Cuma masalahnya sekarang akun gue lagi seret nih, DB-nya cuma 150. Jadi gue bakal milih buat nunggu aja deh kayaknya, nunggu bannernya ke rerun lagi, revival lagi, baru gue gacha incer gitunya. Gue kayaknya besok hari Rabu nih tanggal 4 lebih bagus ngincer si Matsuyama sama Hyuganya. Nah ini Matsuyama sama Hyuga. Jadi nah ini kemarin tuh sempat gue melempar ke forum di Facebook terkait masalah si Hyuga gitu, karena Hyuga ini salah satu core striker Jepang ya. Jadi tim Jepang itu ya nggak tim Jepang kalau nggak ada Hyuga sebenarnya namanya. Nah, permasalahannya nih bentar gue kasih lihat tim gue ini sekarang itu kekurangan tim skill. Jadi tim skill gue itu yang MS2Y itu kurang 1. Gue masih pakai yang Warrior Corporation 3 or More ini dari Sano kalau nggak salah deh. Iya dari Sano. Nah jadi gue kurang 1 untuk tim skill MS2Y. Jadinya gue kurang fleksibel untuk ngatur line up deck yang gue punya gitu, roster yang ada di back gue gitu. Jadinya harus nentuin masalah warna ini nih, mesti 3 merah, 3 biru, 3 hijau. Menurut gue untuk sekarang itu agak kurang leluasa lah ya. Lebih enak tuh ngaturnya tuh lu punya 5 MS2Y, habis itu lu terserah mau main warna apa aja, itu lebih enak gitu. Nah berhubung gue gak punya Hyuga SDF yang merah gitu, jadinya mungkin gue bakal gincar Hyuga yang besok hari Rabu bakal keluar. Tapi ada juga yang nyaranin kemarin beberapa teman-teman dari Facebook untuk gacha dan ngambil re-up si Hyuga yang di revamp yang biru, yang bawa pasif powerful strike kalau nggak salah deh. Yang ini nih, nah ini dia. Nah Hyuga yang hijau besok keluar itu kurang lebih statsnya menurut gue mirip-mirip sama yang ini. Bedanya dia shotnya 23.000, powernya 25. Kalau dribble pas tackle intercept mirip-mirip lah kurang lebih. Enggak, ini interceptnya nggak sejelek ini sih. Yang ini nggak bisa intercept nih. Cuma Hyuga yang tadi itu bawa bond 7,5, just tuh good lah ya untuk meta sekarang, bond 7,5. Nah Hyuga ini dia bawa DF Healer, tapi yang baru besok dia bawanya Nationality Link sama-sama 20%. Nah Hyuga tadi mungkin agak sedikit lebih kuat yang biru karena dia bawa Powerful Strike ya. Powerful Strike tuh sebenarnya juga konsep pasif yang menurut gue nggak tahu deh, orang banyak bilang jelek, tapi menurut gue sebenarnya nggak jelek banget sebenarnya. Jadi Hyuga itu pun juga bukan sebagai pure scoring sih kalau yang tadi ya. Ada sisi supportnya dari si Hyuga biru tadi. Kalaupun dia nge-shot dan ditangkap sama kiper, artinya kan kiper itu nanti next match up berikutnya statsnya itu berkurang 10%. Even bukan Hyuga yang nendang nanti abis shot keduanya, bisa jadi karakter lain, unit lain yang nendang gitu. Jadi
pasif itu tuh berlaku untuk kipernya aja, tapi ke Hyuga-nya enggak. Tapi Hyuga membantu untuk menurunin statnya si kiper gitu. Jadi menurut gue bagus pasif itu sebenarnya. Apalagi untuk melawan kiper-kiper yang tacticalnya itu susah dijebol lah ya gitu. Jadi buat nge-reduce dia punya stats pakai Hyuga, abis itu tinggal lo abisin sama unit yang memang itu punya chance jauh lebih baik untuk scoring dibanding si Hyuga tadi. Nah, balik lagi ke Hyuga yang hijau ini. Nah, dia bawa tim skillnya itu MS2 ya cuy. Jadi gue butuh sebenarnya tim skill ini. Pasifnya oke. Nationality Link Asia, 2 player di luar dia 20%, bagus. Jadi flat dari awal sampai akhir main dapat buff 20% terus. Nah, ini yang jadi pertimbangan untuk Hyuga ini tuh worth apa enggak sebenarnya di gacha, terutama dari sisi main special skillnya. Dan special skillnya ini hard war combination membentuk 545. Jadi Hyuga ini sebenarnya dia udah punya one to solo dari event waktu collab sama Juventus tahun berapa ya, 3 tahun lalu kalau nggak salah, 4 tahun lalu ya. Nah, jadi Hyuga itu bahkan gratisan dari Hyuga Peti kalau nggak salah deh. Iya, Hyuga Peti dikasih gratis sama klub one to solonya Hyuga. Jadi Hyuga dikasih one to solo lagi, gue rasa itu agak mubazir sebenarnya. Gue nggak tahu perbedaan momentum dari Bianconero Charge sama hard war combination ini seberapa jauh gitu. Kalau misalkan tipis, kesannya Hyuga ini tuh dengan special skillnya tuh jadi agak useless menurut gue ya, untuk dicolok, karena perbedaannya nggak begitu jauh lah ya. Terus dari sub special skillnya pun juga ini skill lama semua, nggak ada yang baru. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi set skillnya, ini bisa dibilang biasa banget set skillnya, biasa banget. Dari hidden ability-nya pun juga yang oke ya. Anjir, ini match up win bonus 3% nggak oke banget sih, sangat tidak oke nih. 3% naik, buset dah, 10% kayak supaya ada geli-gelinya dikit lah. Ini geli aja kagak, 3%. Buset dah, klap. Special skill block intercept, oke. One to range enhance 25%. Jadi kemarin tuh gue udah sama dribbling special skill force 5% ya. Oke, jadi kemarin tuh gue udah sempat lihat statnya sih sebenarnya cukup bagus lah ya untuk meta sekarang gitu. Jadi buat support oke, buat scoring gue belum tahu nih karena perlu dites. Tapi kalau misalkan buat dribble, pass, tackle, intercept sih harusnya dengan stats kayak gini, pasif seperti itu harusnya oke. Hikaru Matsuyama wajibkan WY. Sama nih, gue juga butuh nih tim skillnya. Tim skill MS2 WY 28%. Nah, nih Insight. Dulu pasif ini kesannya jelek dulu. Kalau gue nggak salah, yang pertama kali bawa pasif ini itu si Misaki Rising Sun warna merah yang bawa main skill Nonkatsu Golden Duo. Itu keluarnya bareng sama Michael. Ini versi Dreamfast ya. Itu bawa pasifnya nih, Insight ini. Cuma gue baru sadar ternyata cuy. Ternyata sekarang Insight ini berlaku untuk White Pass juga. Kalau dulu seinget gue itu mau aktivasinya itu harus pakai special skill. Makanya pasif Insight ini menurut gue definisi zero to hero sih menurut gue sebenarnya. Yang tadinya itu kesannya pasif nggak guna lah gitu, pasif nggak guna karena untuk player-player yang mekaniknya anomali ya, mainnya white pass gila-gilaan, ini bakal berguna banget nih Insight. Aktivasinya 70% cukup lah menurut gue. Oke. Terus ada, nah sama kayak juga tadi, ini Matsuyama untuk dari set skillnya nggak ada yang baru ya. Persistent technical pass, eagle step, long fight eagle shot, long eagle, sliding interception. Ini skill lama semua
Cuman mungkin beberapa ada yang di adjust kali ya momentumnya. Oh, ini long flight eaglesnya di adjust baru atau udah lama ya yang 50 nih. Nah ini juga Matsuyama kemarin gue sempat ngintip sedikit, start shotnya lumayan gede cuy, 25.000 kalau nggak salah. Tapi powernya gue lupa berapa. Powernya coba dicek lagi deh powernya berapa. Gue nggak tahu apakah dengan start shot 25.000 itu dia capable nggak buat nge-scoring nanti buat apa kiper-kiper meta sekarang. Itu perlu dites sih. Terus dia bawa hidden ability nationality League Asia, 2 player selain dia 20%, bagus. Flat dari awal sampai akhir dapat 20%. Auto intercept enhance middle vital area, 100% chance aktivasinya, bagus. Nah ini masalah posisinya AMDM, terkait sama auto interceptnya gue rasa sih paling bagus best positionnya dia ada di DM. Di AM mungkin bisa, tapi harus AM tengah kayaknya deh, supaya aktivasi AI-nya ini akan jauh lebih besar kemungkinan aktifnya. Kalau misalkan di pinggir, kalau kita nggak mainin auto manual defense atau nge-press ke tengah, kayaknya akan susah dapat aktifin si AI vital area ini. Terus ada hotline, oke bagus nih, FWAM dapat 5%. Terus ada auto intercept reduce 30% buat DF sama DM. Oh bagus nih DF DM. Waduh, cakep bener nih Mas Yama. Auto AI reduce 30% buat DF sama DM. Oh udah luasa dong gitu AM sama LP kita ya. Terus ada assign stamina cooldown buat juga. Waduh ini juga mau SDF sih gokil sih dapat Matsuyama ini nih pairingnya. Cakep nih. Nah ini juga nih sama stats up MS2 3%. Jadi overall sebenarnya banner besok tanggal 4 besok nih. Ini sebenarnya dua-duanya sih kalau Hyuga sih gue mungkin kasih nilai 7 lah ya. Atau 8 lah, ya, 8. Matsuyamanya bisa di 9 sih. Karena HA yang dia bawa ya. Kalau misalkan set skillnya sih gue rasa oke aja, meh aja juga. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Buat teman-teman yang punya saran buat gue kembangin akun gue tuh biar bisa lebih kompetitif, tapi dengan player-player yang kalau boleh rekomendasiinnya yang di revamp ya, karena gue ini akun lama itu, jadi player-player unit-unit baru tuh gue nggak banyak gitu, karena gue gacha tuh lebih sering zongnya cuy dibanding hokinya. Jadi ya nih unit-unit ini gue nggak tahu nih mana-mana yang sekarang bagus, mana yang jelek gue nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada rekomendasi boleh banget di komen, di kolom komen kasih tahu gue, bang pakai ini bang, gantiin ini bang gitu. Terus coba gue cek kira-kira nanti gameplaynya akan jauh lebih bagus atau gimana gitu ya. Jadi mungkin untuk video pertama gue buat CTDT, gue cuma mau cerita aja, ngobrol aja, curhat aja terkait akun gue yang sekarang mau coba gue kembangin lagi karena kebetulan lagi anniversary, gue comeback lagi. Ya syukur-syukur nanti akhir bulan bisa tembus superstar biar bisa gajian 50 DB lah minimum gitu ya, nambah-nambah gacha lumayan. Dan mungkin kalau misalkan besok banner Hyuga sama Matsuyama keluar, gue bakal kontenin, karena gue juga mau coba fokus kontenin CTDT gitu. Ya isi-isi waktu luang aja sih sebenarnya sih ya. Jadi sekian video pertama gue terkait CTDT. Mohon bantuannya semua. Terima kasih yang udah sempetin nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.